Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Al-Qadri. Saya mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura, program studi hubungan internasional. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai organisasi internasional. Seperti apa saja pembahasannya dan organisasi apa yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini? Langsung saja simak pembahasan berikut ini. Baik, kali ini dalam pembahasan tentang organisasi internasional. Yang akan saya bahas organisasi pada kesempatan kali ini adalah tentang International Labour Organization atau disingkat menjadi ILO. Nah, bagi yang bertanya-tanya, sebenarnya ILO ini organisasi apa sih? Nah, singkatnya, International Labour Organization atau ILO itu adalah sebuah organisasi internasional yang berfokus pada isu-isu ketenaga kerjaan, keadilan sosial, dan juga untuk hak-hak pekerja di seluruh dunia. Lebih tepatnya, ini sebuah organisasi untuk memenuhi hak-hak bagi para tenaga kerja yang ada di berbagai seluruh dunia. Nah, organisasi ini sejarahnya itu didirikan pada tahun 1919, dan itulah intinya. Intinya, sebagai bagian dari perjanjian Versailles setelah Perang Dunia Pertama, ini pembentukan organisasi ini itu dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk menciptakan standar ketenaga kerjaan internasional guna untuk mengatasi ketidakadilan sosial yang dapat memicu ketidakstabilan global. Ketidakadilan sosial ini maksud gimana? Seperti tadi dijelaskan bahwasannya ILO ini berfokus pada ketenaga kerjaan, keadilan sosial, dan hak-hak lainnya, yang mana di era zaman saat itu para pekerja tenaga kerja, terutama yang buruh, itu mereka tidak mendapatkan sepenuhnya dari hak-hak yang mereka seharusnya dapat oleh pekerja pada umumnya, sehingga organisasi ini itu menjadi badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya, atau disingkat sebagai PBB. Dan sampai saat ini organisasi ini berperan dalam menetapkan standar ketenaga kerjaan global. Jadi standarnya itu tetap terjaga, tidak ada pengurangan, tidak ada lagi istilah ketidakadilan dalam dunia pekerjaan, ketenaga kerjaan, dan juga dunia keadilan sosial. Oke. Nah, untuk struktur organisasi ILO, ILO di sini dijelaskan memiliki struktur tripartit yang melibatkan 3 pihak utama. Yang pertama di sini bisa dilihat, yang pertama adalah Konferensi Perburuhan Internasional atau ILC, yang mana ini adalah badan pembuat kebijakan tertinggi yang menentukan standar tenaga kerja global. Terus yang kedua ada Dewan Pengawas atau Governing Body, di mana badan eksekutif ini itu bertanggung jawab atas pengawasan kebijakan dan juga keuangan dari ILO itu sendiri. Terus yang ketiga ada Kantor Perburuhan Internasional atau International Labour Office, yang dimana sekretariat yang mengelola operasional ini dan juga dalam organisasi ini itu dan juga dipimpin oleh Direktur Jenderal. Nah, sekarang kita bisa lihat anggota ILO. Di sini anggota ILO sekarang ini memiliki 187 negara anggota, yang dimana semua negara yang di 187 ini nih itu adalah sebuah negara yang semua negara PBB yang masuk ke PBB yang juga berhak untuk menjadi anggota ILO. Ibaratnya gampangnya seperti ini, yang negara-negara yang masuk organisasi PBB otomatis dia juga berhak untuk menjadi anggota dari organisasi ILO. Gampangnya seperti itu. Nah, keanggotaan ILO ini bersifat universal dan juga terbuka bagi semua negara, yang dimana negara tersebut itu menerima konstitusi dari ILO itu sendiri. Nah, untuk pendanaan ILO ini dari mana sih, dan pengeluarannya dilarikan kemana? Nah, untuk pendanaan ILO itu berasal dari kontribusi. Yang pertama dijelaskan, yang pertama ada kontribusi anggota berdasarkan skala yang ditentukan oleh PBB. Terus yang kedua adalah sumber pendanaan tambahan seperti kayak hibah dari organisasi internasional, ada dari sektor swasta, dan juga ya dari sebagian dari para pendonor lah, atau digampangkan itu donor independen seperti itu. Nah, pengeluarannya untuk apa? Pengeluarannya itu bisa dilihat di sini. Pengeluarannya yang pertama itu untuk program pengembangan kapasitas tenaga kerja di negara berkembang. Jadi maksudkan pengembangan kapasitas tenaga kerja di sini untuk negara berkembang itu adalah
kan ada sebagian negara itu yang dia tuh lapangan kerja tuh macam kayak agak susah gitu. Nah, dari dana ILO ini nih itu disalurkan untuk mengembangkan kapasitas tenaga kerja di negara yang sedang berkembang. Contohnya kayak negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia yang tergolong dalam lingkup sudut pandang orang-orang internasional itu merupakan negara berkembang. Buktinya apa? Bisa dilihat sendiri. Lapangan kerja sekarang sulit segala macam dan lain-lain sebagainya. Terus yang kedua itu untuk riset dan juga pengembangan standar ketenaga kerjaan internasional. Yang terakhir yang ketiga yaitu adalah untuk operasional dan juga dukungan teknis bagi negara anggota. Itu untuk pengeluaran ILO. Nah, fungsi ILO ini apa? Nah, saya mengambil fungsi ini menurut dalam buku Cliff Archer yang nanti akan muncul di daftar pusaka nanti. Nah, Cliff Archer dalam bukunya yaitu International Organization itu menjelaskan bahwa fungsi organisasi internasional itu meliputi beberapa aspek. Yang pertama, sebagai forum untuk diskusi internasional. Terus yang kedua, sebagai pengatur dan juga pembuat kebijakan global. Dan terus yang terakhir yaitu sebagai penyedia bantuan teknis dan juga penelitian. ILO menjalankan fungsi-fungsi ini dengan menetapkan standar ketenagakerjaan internasional dan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. ILO juga serta memberikan bantuan teknis kepada negara anggota. Nah, apa saja sih peran-peran ILO? Masih di buku yang sama. Di sini bisa dilihat ada 4 peran ILO. Yang pertama yaitu untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi melalui regulasi tenaga kerja. Terus kedua, menjadi alat bagi negara-negara dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan internasional. Maksud menjadi alat bagi negara-negara sini adalah ILO ini ibaratnya seperti gampangnya kalau dilogikakan seorang sawah yang dia mau bertani. Nah, karena dia nggak punya dana, nah ILO ini ibarat sebagai sebagai cangkul yang diberikan oleh orang sebagai kunci atau solusi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Gampang logikanya seperti itu. Terus yang ketiga adalah untuk memfasilitasi negosiasi antar aktor internasional terkait ketenaga kerjaan. Memfasilitasi negosiasi antar aktor internasional di sini seperti apa? Ya mungkin ada sebagian dari negara-negara berkembang atau negara-negara maju yang mungkin ada sedikit konflik antara para tenaga kerja dan juga para pemerintah, di mana para tenaga kerja ini agak sulit untuk mendapatkan bantuan berupa alat atau hak-hak yang untuk dipenuhi. Nah, ILO ini juga memfasilitasi negosiasi ini terkait ketenagakerjaan supaya masing-masing dari kedua belah pihak itu sama-sama win-win solution. Jadi nggak ada yang disisihkan sama sekali dan sebagainya. Terus yang terakhir yang keempat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan juga untuk perlindungan hak-hak tenaga kerja. Nah, terus sekarang kita masuk ke pembahasan apa sih fenomena ILO dalam 5 tahun terakhir ini. Bisa dilihat. Yang pertama, fenomena terakhir ILO pada 2023 yaitu program Better Work in Uzbekistan. Ini mana isinya tuh tentang bekerja sama dengan IFC untuk meningkatkan kondisi kerja di industri tekstil di Uzbekistan. Terus fenomena yang kedua, tepatnya pada tahun ini, di mana panduan perlindungan sosial bagi penderita tuberkulosis. Penderita apa? Wallahu alam, saya tidak tahu. Nah, yang dimana para penderita ini nih bersama WHO, ILO itu merancang kebijakan perlindungan sosial bagi penderita tuberkulosis ini. Terus yang ketiga itu bisa dilihat pada tahun 2020-2021, lebih tepatnya pada saat pandemi COVID-19, di mana ILO memberikan panduan dan juga dukungan bagi negara-negara anggota untuk melindungi pekerja selama pandemi. Yang dimana pada saat kita tahu pada saat pandemi itu otomatis jangan tengok negara jauh lah, tengok negara kita, lockdown semuanya seperti itu. Nah, kesimpulan dari organisasi ILO ini itu yang pertama seperti yang tadi saya jelaskan, yang dimana ILO memainkan peran penting dalam ketenaga kerjaan global, yang dimana memenuhi hak-hak para tenaga kerja internasional dan lain-lain sebagainya, terlebih khusus untuk yang
para pekerja buruh. Seperti yang kita tahu, para pekerja buruh itu kadang hak-haknya ada sebagian negara, di beberapa negara itu kadang dikurangin atau tidak dicukupi segala macam, bisa jadi karena pengaruh dana yang kurang atau pengaruh faktor X yang lain seperti itu. Terus untuk beroperasi dengan pendekatan tripartit antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha supaya mereka sama-sama saling berhubungan baik, ibarat gampangnya kayak menyatu silaturahmi lah gitu, supaya tidak adalah nanti istilah macam kayak hak dikurangin, ada kecurangan segala macam, dan lain-lain sebagainya. Terus berkembang untuk menghadapi tantangan ketenaga kerjaan modern, yang dimana di era tahun sekarang ini, yang dimana tantangan ketenaga kerjaan modern seperti yang bisa kita lihat di lapangan, udah ada sebagian negara atau mungkin sebentar lagi masuk ke negara kita, who knows, yang dimana para tenaga kerja digantikan oleh artificial intelligence atau AI, robot, mekanik segala macamnya seperti itu. Itu untuk kesimpulan mengenai organisasi ILO sendiri. Nah, berikut adalah daftar pustaka referensi yang saya gunakan untuk membahas ini. Bisa kalian lihat di layar sekarang. Dan mungkin sekian saja pembahasan saya mengenai organisasi internasional terkait dengan ILO ini. Jadi ILO ini gampangnya kalau seandainya kita simpulkan dengan bahasa orang teknik, itu ibaratnya ILO ini sebagai organisasi pihak ketiga yang dia ini membuat win-win solution antara pemerintah, para pekerja buruh, dan juga para yang direktur pekerjaan atau seperti pengusaha seperti itu ya. Jadi ibaratnya ILO ini sebagai pihak ketiga yang membantu mereka semua untuk mendapatkan solusi dan juga mendapat hak-hak yang mereka seharusnya dapatkan yang sebelumnya mungkin mereka tidak bisa dapatkan disebabkan adanya pengaruh kurangnya dana dan selain macamnya. Dan mungkin itu untuk cukup saja pembahasan saya pada kesempatan kali ini, dan kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kesalahan dari cara saya menyampaikan atau dari ada yang menyinggung suatu belah pihak atau mungkin bahkan ada yang tidak berkenan dari perkataan saya, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kita sama-sama belajar di sini dan manusia tidak luput dari kesalahan. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Terakhir, saya Muhammad Hafiz Qadri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.